Bagaimana kabar kalian? Pak Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan semua materi yang terdapat pada tema 4, tepatnya subtema 3, dan lebih tepatnya lagi di pembelajaran yang ke-6. Oke, kita lanjut saja. Adapun tujuan setelah kalian memperhatikan ataupun mendiskusikan media hari ini, kalian mampu memahami penerapan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Setelah itu mampu membaca dan menjelaskan amanat dari sebuah pantun, dan yang terakhir adalah membuat gambar cerita. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat? Nah, Pak Guru ada 2 gambar nih. Gambar yang pertama saya menjelaskan, ayo. Nah, sedangkan di gambar kedua juga sangat menarik. Nah, pada gambar pertama ini terdapat seseorang yang sedang menebang pohon secara sembarangan. Nah, sedangkan pada gambar kedua, nah itu ada seorang nenek-nenek yang terpana melihat keindahan dari sungai dekat rumahnya. Jadi ada banyak gundukan-gundukan sampah, jadi sungai itu tertutup sampah ya. Oke. Nah, apa sih dampak dari kegiatan di atas jika dilakukan secara terus-menerus? Misalnya pohon terus ditumbangkan, terus dipotong, digunakan untuk kebutuhan manusia, sedangkan sampah-sampah tidak dibuang dan tidak diuraikan secara sempurna, sehingga seperti pada gambar kedua, jadi semua sungai tertutupi dengan sampah. Apakah yang akan terjadi? Oke, ayo coba dipikirkan dulu. Jadi dampak dari perilaku yang tidak menjawab terhadap lingkungan tadi itu ada banyak sebenarnya. Pak Guru akan jelaskan beberapa saja. Yang pertama, pastilah akan terjadi namanya banjir anak-anak. Jadi tidak ada daya serap terhadap air hujan. Nah, sedangkan sungai-sungai itu penuh dengan sampah, jadi tidak mampu mengaliri air yang datang dari hulu ke hilir. Nah, selanjutnya tentu jadi lingkungan akan menjadi kotor seperti pada gambar yang kedua. Jadi si nenek itu dia sangat prihatin melihat lingkungan yang sangat kotor dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Nah, dari lingkungan yang kotor dan bau tidak sedap itulah akan mengakibatkan sebuah virus atau penyakit yang dapat menjangkit warga, sehingga menjadi kerugian tersendiri jika kita tidak melakukan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga masyarakat harus memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, ketenangan, serta keamanan lingkungannya. Oke, nah itu jadinya. Selanjutnya yang kedua tentang membaca dan menjelaskan amanat pantun. Nah, pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang amanat sebuah pantun. Nah, tadi bisa kita lihat di gambar, ini ada seorang sedang membacakan sebuah pantun. Jadi agar yang dibaca dan yang mendengarkan pantun itu lebih enak mendengarnya dan dapat dinikmati, maka pembaca harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah lafal. Nah, lafal itu adalah kejelasan atau ucapannya itu harus jelas. Jadi harus sesuai dengan pantunnya. Jangan sampai nanti lafalnya berbeda sehingga menyebabkan perbedaan makna dan arti. Selanjutnya adalah intonasi. Jadi ada nada atau lagu kalimat. Jadi intonasinya harus tepat. Kapan intonasi naik, kapan intonasi turun. Selanjutnya adalah ekspresi atau mimik wajah. Jadi adalah ekspresi wajah. Jika misalnya pantun itu tentang sedih, masa mimiknya ketawa atau ceria, kan tidak sesuai dengan mimik dan ekspresi wajah dan tema dari pantun tersebut. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan menjelaskan amanat pantun. Nah, jadi dalam menentukan amanat itu ada banyak langkah, tapi Pak Guru ambil beberapa langkah yang penting saja. Yang pertama adalah membaca isi pantun. Jadi dibaca dulu isinya, terdapat pada baris ketiga dan keempat, tapi semuanya dibaca terlebih dahulu. Setelah itu kita fokus ke baris 3 dan 4, memahami dari isi pantun tersebut, lalu menentukan pesan yang sesuai dengan isi, namun dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi itulah
langkah-langkah dalam menentukan pesan atau amanat dari sebuah pantun anak-anak. Oke, kita lanjutkan dengan menggambar cerita. Jadi kita lanjutkan dengan gambar cerita. Oke, gambar cerita. Nah, ini ada 4 buah gambar. Nah, ini gambarnya 1, 2, 3, keempat. Nah, dari keempat buah gambar ini memiliki keterkaitan anak-anak. Jadi gambar cerita adalah gambar yang saling terkait dan memiliki cerita tertentu. Jadi pada gambar pertama itu dia 3 orang anak. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga sedang asik bermain di lingkungan yang kita sebutlah kotor. Nah, setelah itu dari ketiga anak tersebut, nah ada satu anak yang tidak mau mencuci tangannya. Nah, jadi dia anak yang lain mencuci tangan, tapi dia langsung saja mengambil makanan setelah selesai bermain. Nah, setelah itu dia dengan lahapnya menghabiskan sampai mulutnya kotor. Nah, sehingga lama-kelamaan terjadilah dia sakit. Jadi sakit diare, sehingga menyebabkan tidak mampu bermain dengan teman-temannya lagi. Jadi itulah namanya sebuah gambar cerita yang memiliki tokoh, tema, dan alur cerita yang baik. Nah, jadi gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Ini adalah dari beberapa adegan ya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah menggambar cerita? Jadi sebenarnya ada beberapa langkah yang harus kalian perhatikan dalam menggambar sebuah gambar cerita. Yang pertama adalah menentukan tema dan alur cerita. Jadi temanya apa, alur ceritanya bagaimana. Jadi temanya misalnya tadi tentang kesehatan, bisa juga setelah itu alurnya bagaimana. Setelah itu menentukan tokohnya. Tokoh dari gambar cerita, apakah semuanya laki-laki, apakah semuanya perempuan, ataukah ada juga dengan campuran lelaki dan perempuan. Itu postur tubuhnya bagaimana, setelah itu juga bentuk baju, setelah itu jenis baju yang digunakan. Setelah itu kita membuat yang namanya sketsa. Nah, jadi kita penting membuat sketsa agar kita lebih pasti di dalam menyempurnakannya. Yang terakhir adalah menyempurnakan gambar, bisa dalam cara mewarnai, setelah itu memberikan kata-kata misalnya, ataupun narasi-narasi. Oke, jadi itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Nah, sekian. Semoga kalian paham tentang materi yang Pak Guru ajarkan. Tetap semangat, walaupun kalian belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan agar tetap bisa belajar dari rumah. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak.